bersama tegang kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara kami, Kau menyertai kami sepanjang malam. Pada pagi yang cerah kami juga mencari Engkau, duduk di kaki-Mu, menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu sebagai alat berapi dalam hati kami juga. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 24 ayat pertama sampai ayat 23. Yesaya pasal 24 ayat pertama sampai 23. Nubuat tentang akhir zaman. Bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikian nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikian nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikian nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikian nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikian nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikian nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, dan dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama, bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu subah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus, lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirakan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka cita, bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti. Keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tidak lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, malah menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjadi di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menyolok buah zaitun, seperti waktu pemetikan susulan. Apabila panen buah anggur sudah berakhir, dengan sumpah nyari mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan mereka memetik dari sebelah barat. Sebab itu pemuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang mulia. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku, celaka aku. Sebab para penggarong-menggarong yang terus-menerus mereka melakukan penggarongan. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk ke lubang dan jerat. Ayat yang ke-22-3. Bulan purna akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan SWT akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan Dia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Suatu nubuatan dikatakan tentang akhir zaman. Dikatakan bumi akan dihancurkan. Suatu nubuatan, sesuatu yang akan digenapi.
hanya beda waktunya. Dan betapa penting ketika waktu bumi dihancurkan, sudah siapkah kita bertemu dengan Tuhan? Ya. Banyak kali orang berkata, sejak nenek moyang bumi tetap ada sama. Sebagaimana 2 Petrus 3, 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 pada ayat 2 Petrus 3 ayat yang pertama, 2 Petrus 3 yang pertama, saudara-saudara yang kekasih, ini surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni dan peringatan-peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-mejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak naik bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi dan berasal dari air dan air, dan bahwa oleh air bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ya, kita lihat pada akhir-akhir zaman ini banyak orang mereka ada pengejek-mejek, ya, menuruti keinginan hawa nafsu. Dari kata sejak bapak nenek moyang kami meninggal sampai sekarang masih sama. Ingat, kalau Tuhan belum datang, kalau bumi ini belum dihancurkan, ya, ini kenapa? Sabar Tuhan. Ya. Kenapa? Sebab dikatakan ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar kamu, karena menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau Tuhan belum datang, kenapa? Karena sabar, supaya jangan satu manusia binasa, jangan satu manusia masuk neraka. Itu tujuan. Kalau Tuhan supaya mereka manusia bertobat, tapi manusia tidak mau peduli. Manusia tidak mau peduli. Manusia tidak mau peduli bahwa kita hidup di akhir-akhir zaman. Ya, kalau tahu sebab bumi satu ketika akan dihancurkan. Dikatakan, perhatikan ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari langit akan binasa dalamnya api, dan unsur-unsur bumi akan hancur karena nyala. Ya, bumi satu ketika akan dihancurkan. Kalau dia belum datang, kami sabar supaya jangan satu binasa. Tapi kalau lihat keadaan zaman ini, bahwa kita hidup zaman akhir zaman, kita harus cerdik, kita bisa lihat keadaan dunia. Ya, kita bersiapkan hidup kita dengan baik. Di saat Tuhan bersabar, kita introspeksi diri dan memperbaiki hidup kita ini, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, satu ketika bumi akan dihancurkan. Biarlah kami yang hina hidup yang Kau berikan kami pada pagi hari,
yang mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, mengingatkan kami betapa dan sucinya selama hidup Tuhan. Maka Engkau sucikan pikiran kami, tangan kami. Jangan kami melakukan perkara yang menyakitkan hati Tuhan. Biar kami melakukan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Kalau kami lakukan kehendak Bapa di surga, kami percaya hari kami mencari nafkah, Engkau sudah siapkan buat kami. Dan sore atau malam atau siang kami bertemu dengan keluarga kami. Jangan rumah tangga kami atau keluarga kami ada kluster rumah tangga. Biar keluarga kami ada benang kemisi yang kami andalkan. Sebagaimana Rahab dalam lindungan Tuhan dan keluarga kami dalam lindungan Engkau. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka Tuhan yang bekerja di sedepan. Mereka pejuang-pejuang yang gagah perkasa, lengkap dengan kekuatannya dari Tuhan adanya, hikmat yang dari surga, supaya COVID ini semakin hari semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak melalui vaksin berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapa di surga, saudara kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan yang cinta Dia. Katakan